Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru atas segala nikmat anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat kegembiraan dengan keimanan, keislaman yang Allah hidayahkan kepada kita. Insya Allah pada sore hari ini kita akan menambah hidayatul Islam, hidayatul iman, dengan menggali nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalam ajaran Islam dan prinsip-prinsip keimanan yang kita yakini kebenarannya, dengan mengambil judul Santri Berdaya Saing Global. Judul ini sudah bang tentu memberi himbauan, ya, memberikan penguatan, memberikan penanaman, ya, kepada kita sebagai komunitas santri, agar supaya santri Akmala Sabila itu punya daya saing, ya, dengan belajar dan belajar. Ya, belajar pertama sudah paling tentu belajar tentang pengetahuan. Belajar kedua adalah pengalaman atau praktek. Belajar kedua adalah belajar untuk menjadi bisa, ya, menjadi to be, ya, tidak hanya menjadi orang yang berpengetahuan, berattitude, tetapi menjadi to be, ya, menjadi orang yang bisa menampilkan jati dirinya, ya, di dalam meraih prestasi. Dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya. Pada suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari sahabat yang terkenal, dan dia bisa mengajarkan dan menyebarkan Islam ke sebuah desa namanya desa Ghifar, ya. Nah, kemudian namanya Abu Dzar itu dinisbahkan dengan desa itu, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini udah seringkali, ya, putra-putra daerah tertentu, ya, yang kemudian berhasil, ya, mengukir sejarah prestasi, ya, kemudian nama daerahnya itu ditempelkan untuk dikenang, ya. Seperti kalau di Jawa itu, ya, ada Nawawi, ya. Nah, kemudian dia belajar sampai ke Arabia sana, ke Mekah, dan kemudian, ya, sampai menjadi Imam Masjidil Haram. Nah, kemudian dikenallah namanya Imam Nawawi Al-Bantani.
Nah, karena dia lahir di Banten. Nah, sama Abu Dzar itu juga dia berasal dari desa Ghifari. Ya, setelah belajar dengan Nabi SAW, ya, bahkan mendapat predikat sebagai sahabat Nabi SAW. Kemudian dia bisa mengislamkan orang-orang di kampungnya. Maka kemudian terkenallah dia dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, santri juga banyak yang berhasil, yang kemudian ya dari desa apa ya kemudian ya disebutlah ya nama desanya untuk memberi kebanggaan bahwasanya di desa itu juga banyak orang-orang pinter. Oh, gitu kan? Orang-orang yang berhasil. Nah, mudah-mudahan kalian dari berbagai daerah ini ya membawa nama daerahnya. Nah, oleh karena itu hadirnya untuk belajar menuntut ilmu itu ya harus meraih daya saing. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Dzar? Pada suatu hari Nabi SAW bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, usika bi arba'atin yanjuka minad dunya ilal akhirah." Abu Dzar, maukah ku kasih resep apa rahasianya agar kamu itu menjadi orang yang punya daya saing, yanjuka minad dunya ilal akhirah, ya, sehingga hidup kamu selamat ya, minad dunya ilal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Apa jawaban Abu Dzar? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku senang sekali dikasih nasihat sama engkau. Nah, kalau begitu kata Abu Dzar, ya, yang pertama pesan Nabi SAW kepada Abu Dzar lu ya, jaddidu safinatakum fa innal bahra amikun. Ya, jadilah kamu seperti sampan, seperti perahu yang ada di lautan, ya, bergerak. Jangan menjadi perahu atau sampan yang mogok, nah, terus berlayar, berselancar. Nah, bahasa yang tepat berselancar. Jangan sampai mogok di tengah jalan. Orang mogok di tengah jalan itu ya karena memang ya wataknya ya tidak mau adaptasi dengan lingkungan. Nah, ya banyak yang di tengah jalan mogok, berselancar, tidak bisa berselancar, ya, tidak bisa tuntas. Maka belajar di mana saja jangan sampai mogok di tengah jalan. Harus ya seperti perahu yang berlancar, ya, berselancar di lautan. Harus terus bersemangat, ya, harus terus ya bergerak. Jangan mandek, jangan stagnan, ya. Toh tidak lama ya orang belajar itu asal kitanya mau belajar. Gak ada di dunia ini yang kemudian menjadi tidak bisa. Ya, bisa, ya Allah kasih semuanya ya kepada hamba-hambanya ini potensi. Ya kan? Ya kata Nabi SAW juga begitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, fitrah itu adalah potensi, ya, kemampuan. Gak ada yang gak bisa. Yang penting semangat.
gitu kan ya. Ya, fitrah itu potensi. Wa ja'alnakum, ya, kami berikan kepada kamu itu, ya, akal pikiran, ya, kami berikan hati nurani, kami berikan tenaga, ya. Nah, itu potensi namanya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, ya. Nah, kalau sudah, ya, gunakan, ya, potensi itu. Kata Al-Qur'annya adalah walakinna aksaron nasi la yashkurun. Nah, ini potensi, ya, si akal, ya, ya, waja'alakumus sam'a, ya, sam'a itu pendengaran, wal absara mata, ya, wal afidah akal. Tuh, ya, itu, ya, ada, ya, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala mata, untuk melihat, ya, melihat, menyaksikan, ya, orang-orang lain kok bisa maju, ya, orang-orang lain kok bisa hafal, orang-orang yang lain kok bisa mengerti, ya. Wasam'a, ya, pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah akal pikiran, ya, akal, ya, bisa, ya, bisa. Bersama-sama kita bisa. Nah, itu, ya. Jadi, ya, jaddidu safinatakum. As-safinah itu semangat, ya, terus, ya, di update terus, ya, ya, semangatnya, ya, di refill, ya, jangan sampai kosong, ya, jangan sampai ya, tidak bersemangat. Nah, di refill itu diisi ulang, gitu kan, ya. Jangan sampai menjadi orang yang delohom, ya. Delohom itu apa? Pelangap-pelongok, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadidu safinatakum fa innal bahra amikun. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudziz zada kamilan, ya, fa inna safarata ba'idatun, ya. Ya, khudziz zada kamilan. Ambillah perbekalan. Nah, ibarat hidup ini kan akan menuju sebuah ya, persaingan, ya, persaingan global, ya. Maka harus disertai dengan bekal, ya. Ya, bekal yang sempurna itu yang pertama adalah bekal pengetahuan, yang namanya knowledge, ya. Ya, bekal pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kalian ambil di lembaga pendidikan ini adalah berbagai ilmu pengetahuan, ilmu Al-Quran, ya, ilmu Al-Hadis, ilmu pengetahuan alam, ya, ilmu tarikh, ilmu sejarah, ya. Nah, kemudian di samping knowledge, ya, adalah juga kita mengambil bekal skill, ya, keterampilan, ya, keterampilan berpidato, ya, keterampilan jadi dirijen, ya, memimpin lagu-lagu, ya, wajib Indonesia Raya, ya, pimpin, ya. Nah, dengan sempurna tentunya, itu skill namanya. Keterampilan juga kita, ya, membereskan kebutuhan kita sehari-hari. Hawaijul yaumiyah, ya, terampil, ya, menjaga kebersihan kamar, ya, kebersihan, ya, lingkungan, ya. Nah, itu keterampilan,
Nah, itu harus rajin, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, setelah khudhiz zada kamilan fa inna safarata ba'idatun. Ya, karena perjalanan ini akan panjang. Ya, kita bukan hanya sukses di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, khudhil ilma kamilan. Nah, pengetahuan juga harus lengkap kita itu. Ya, amal dulu ya, baru pengetahuan situ. Ya. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang memadukan antara ilmu dan amal. Ya. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Itu kata pepatah. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya. Nah, makanya ya, pengamalan-pengamalan yang supaya sempurna itu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dan yang keempat, ya, kata Nabi SAW, wakhlisil amala fa innal ghad basiratun. Nah, semua yang kita kerjakan di sini itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Oh, ya. Keikhlasan inilah yang menjadi, ya, syarat utama, ya, sehingga tidak akan terjadi konflik kepentingan, ya, atau interest konflik. Jadi kalau kita kerja di mana saja, ya itu bisa, ya, bekerja sama, berkolaborasi, ya. Nah, inilah 4 hal yang dipesankan Nabi SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari untuk menjadi santri yang berdaya saing. Nah, terakhir Bapak akan ceritakan tentang anekdot. Nah, ada sebuah cerita. Nah, cerita inspiratif itu namanya anekdot, cerita yang bisa menggugah pikiran. Ada 2 anak Yahudi, ya, berdialog, berdiskusi. Kita sebut saja Yahudi A dan Yahudi B. Nah, namanya Yahudi A ini dia bercerita kepada Yahudi B, sobat, ya, saya akan menulis buku tentang kesuksesan Yahudi. Ya, jangan, ya. Nah, ini kata Yahudi B. Emangnya kenapa? Nanti kalau tulisan kamu itu dibaca sama orang Islam, kita kalah dong nanti sama orang Islam. Ya. Selama ini kan bangsa Yahudi kan unggul dibandingkan dengan orang-orang Islam. Alah, katanya, ngapain kamu takut, katanya. Ya. Saya akan tetap nulis. Dibilang jangan. Apa alasannya? Nah, kata Yahudi A itu, ya, kepada B, ya, pertama nanti buku kamu itu dibaca sama orang-orang Islam. Alah, nggak usah khawatir, ya. Orang-orang Islam itu orang-orang yang males baca buku. Ya, ya, apalagi zaman sekarang, dia tuh, ya, yang di luaran sana, ya, nggak di pesantren ini, kerjanya adalah, ya, player Google saja, player TikTok, ya,
jadi pemain gawai, ya. Nah, ya kan, gawai itu adalah HP, ya. Awan bengi esuk sore, ya, megangin HP aja, nggak pernah megang buku dia. Tuh, males, nggak usah khawatir, biar kamu bikin buku juga nggak bakal dibaca, ya. Nah, ini dialog yang sifatnya ya mengkritisi, ya, perilakunya orang Islam, ya. Nah, makanya di mana-mana orang Islam itu ya selalu kalah kalau ya berkompetisi, ya, dalam bidang intelektual, dalam bidang ilmu, ya, yang banyak menyebarkan Islam ke seantero dunia itu orang India, orang Pakistan, orang Muslim yang ada di India, orang Islam yang ada di, nah, karena dia senang membaca, nah, kemudian menyebarluaskan ilmu. Nah, dia nggak tahu, sangkanya dia lihat orang Islam yang di Indonesia saja yang senangnya bermain game, ya. Padahal di sana-sana hanya orang Islam juga yang rajin-rajin. Oh, ya. Nah, membaca itu adalah pintu gerbang, ya, menuju daya saing, ya, jendela, ya, untuk membuka dunia. Jadi kalau kalian rajin baca, itu jendelanya terbuka. Tapi kalau nggak mau baca, ya, hari atop, hari angop, ya, tidur mani, mangan mani, tidur lagi, makan lagi, ya. Ya. Nah, terus yang kedua alasannya apa? Nah, ya, nah, kalau misalnya, ya, ada yang membaca orang Islam, ya, nanti kita kalah dong. Taruhlah misalnya ada yang males bacanya, nggak usah khawatir. Orang Islam itu katanya, nah ini kata Yahudi yang A, ya, biarpun dia baca juga dia males, ya, mengamalkan, ya, dia sekedar tahu saja, ya, dia tahu tentang sholat, dia tahu tentang syahadat, ya, ya. Dia tahu tentang Al-Quran, dia tahu tentang hadis, bahkan dia hafal Al-Quran itu. Tapi mengamalkannya nggak ada yang mau ngamalin. Loh, sedih deh. Ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, oke deh, kalau dia itu nggak mengamalkan, ya, nggak bakal maju. Biarpun dia baca, biarpun dia mengamalkan, ya. Ya, ada satu lagi, ya. Nah, mereka itu rajin. Oh, ya. Di dalam buku untuk mencapai kemajuan itu, di samping baca buku, mengamalkan apa yang ada di buku, ya, diteliti, ya. Kemudian menjadi skill. Nah, kemudian dia melakukan gerakan. Nah, tidak diam saja. Muharrik tadi, bagaikan perahu berselayar. Nah, yang terakhir ini, ya, alah, nggak usah khawatir. Orang Islam di mana-mana itu nggak akan dia punya gerakan-gerakan, ya, inovasi. Orang Islam itu senangnya bertengkar, senangnya berkelahi, ya, senangnya konflik, ya, di mana-mana katanya. Udah biar Yahudi sih tetap akan maju. Oh, ya. Nah, anekdot ini menggambarkan bahwa Yahudi itu maju karena dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Tuh, orang Islam itu kebanyakan, ya, menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan katanya. Tuh, ya. Paling, ya, tinggi-tingginya dijadikan Al-Quran itu untuk jadi mas kawin, ya. Mau baca sih gak mau, ya. Mas kawinnya si Quran, seperangkat alat sholat. Tetapi suami istri itu gak pernah dia bisa baca Quran. Nah, ya, walaupun tidak presiden, ya,
kebanyakan artis-artis kan memberikan mas kawinnya itu Quran dan perangkat alat sholat. Ya, tapi sudah dikasih mas kawin Al-Quran itu hanya ditaruh saja di lemari, nggak pernah dibaca. ya, padahal Quran itu adalah bacaan untuk berkemajuan. Ya, tuh ya. Ya, padahal orang Yahudi itu maju, yaitu karena dia membaca Al-Quran, ya. Kemudian mengkaji Al-Quran, menelaah Al-Quran, dan ini persis seperti kisah anekdotnya yang diceritakan oleh Habibie. Habibie itu waktu sekolah di Jerman itu selalu juara. Ya, pada kelas 1, kelas 2 itu dia selalu ya menjadi juara kedua, nggak pernah menjadi juara 1. Yang jadi juara 1 itu adalah mahasiswa dari Amerika yang berkebangsaan Yahudi. Nah, kemudian si Habibie itu bertanya, lu apa rahasianya? Kok juara terus sih? Ya, lah aku juara itu karena aku belajar membaca Al-Quran. Oh, ya. Ya gimana cara baca Qurannya katanya? Aku juga baca Quran katanya. Nah, setelah dibaca itu kemudian diikuti tuh ya, apa yang ada dalam Quran itu. Apa yang kau ikuti? Ya, aku sih nggak sholat ya, tapi kata Al-Quran itu ya, yang saya baca itu kalau pagi-pagi ya, bahkan tengah malam aku bangun dan aku mandi tuh ya, kemudian saya baca buku. Oh ya, loh ya itu benar katanya ya. Jam 3 bangun mandi ya, terus tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Diamalkan itu Al-Quran ya, karena dibaca ya. Nah, kemudian Al-Quran itu mengajarkan wa amilus sholihat katanya. Nah, amilus sholih itu kerja keras ya. Nah, orang Islam di mana-mana itu ya, nah nggak bisa berdaya saing ya, karena semangat bekerjanya itu ya kalah sama bangsa-bangsa lain ya, dengan orang India, dengan orang Cina, apalagi dengan orang Yahudi ya. Dan ini ya bukan cerita, ini kenyataan ya. Waktu saya pernah di Australia ya, minta ya diantarkan sama taksi ya, karena pesawatnya itu harus berangkat jam 6 ya. Ya, perjalanan kira-kira ya 30 menit, tapi harus boarding ya itu 1 jam sebelumnya. Jadi kalau jam 6 berangkatnya itu jam 5 sudah harus ada di pesawat terbang kan. Ya, harus ada di bandara. Pesenlah sama TKI dari Indonesia, udah dibayar $150 loh ya. Ditunggu sampai jam 5:30 nggak datang ya. Nah, akhirnya pakai taksi lain aja, udah hilangnya duit ya. Ya. Tahu-tahu ditelepon baru buka, maaf Pak saya ketiduran. Nah, itu dasar orang Indonesia. Padahal itu sangat penting loh ya. Kalau ya harus nungguin ya pesawat lagi, nggak ada hari itu, harus ada nanti besok atau besok lusa. Itu kan nambah biaya lagi, harus bayar di hotel, harus makan lagi ya. Nah, itu contoh daripada ya tidak disiplin ya. Makanya orang kerja dari kalangan orang Indonesia nggak di mana itu ya. Kalau di Arab ya, pekerja Indonesia itu dibayarnya 750 real sebulan. Oh. Tetapi pekerja dari Pakistan itu dihargai 2 kali lipat, 150 real. Nah, saya pernah protes itu ke Arab. Ya, kenapa kok beda? Karena orang Indonesia itu kerjanya balas. Oh, ya. Nah, mau dikasih kerja ya, dikasih ya mahal-mahal ya, merugi saya sebagai pengusaha. Dan itu persis seperti yang saya temui di Brunei.
Oh, ya di Brunei itu orang Indonesia itu hanya dibayar 500 ya dolar atau 500 ringgit. Tetapi orang Filipina itu dibayar 2.000 ringgit, tuh 3 kali lipat. Kenapa? Karena orang Filipina itu di samping rajin, dia itu bisa bahasa Inggris. Nah, orang Indonesia ya bahasanya sendiri saja nggak bisa dia, ya. Dia hanya bisa pakai bahasanya bahasa ya Kuningan, ya kumaha tuh. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia tuh bisa, ya kumaha itu, ya. Padahal di Brunei itu bahasa Melayu tuh bisa, tapi nggak bisa dia pakai bahasa Melayu, ya. Nah akhirnya pakai bahasa isyarat kalau suruh beli ya sambal, beli apa, masa digaji sampai besar-besar. Nah itu contoh karena tidak berdaya saing, ya makanya ya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa buruh dengan gaji yang murah karena mereka itu ya hanya rata-rata tamatan SD kelas 4, drop out. Nah, ibarat perahu itu tidak berselayar, mogok dia, ya. Karena memang tidak disiplin. Ya, sekolah aja baru 6 bulan sudah ya mogok dia. Nah, jangan ya. Itu bukan ciri orang Islam. Jadi orang Islam itu seperti yang dicontohkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Dia pulang sekolah bersama Nabi, kemudian dia bisa membangun negeri Al-Ghifari menjadi negeri yang maju. Oh, gitu kan? Ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita pesantren ini ya kalian menjadi generasi yang berdaya saing, ya. Seperti juga Abu Dzar karena dia mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah kita juga ketika kita ya mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang ada dalam Al-Quran, pastilah kita menjadi generasi yang berdaya saing. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.